Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Segala puji tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim yang berbunyi wal aqibatu lil muttaqin, bahwa akhir yang indah, akhir yang bahagia hanya disiapkan, hanya dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa kepadanya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada pemimpin kita semua, pemimpin para nabi, pemimpin seluruh umat manusia. Manusia yang paling Allah cinta, yakni Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Dan juga semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan terkhusus umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran, yang senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk yang beliau berikan, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Taib. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, Bapak Ibu saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ya, lanjutan kajian kita ya masih membahas kitab Shahih Fikih Sunnah ya. Kitab yang sangat recommended ya, sangat direkomendasikan ya. Karena apa? Karena di kitab ini dibahas secara detail ya, secara gamblang ya, tentang ya berbagai macam pendapat dari semua sisi pendalilan gitu ya. Dan beliau ya, kelebihan daripada kitab ini ya, beliau memberikan arahan ya, memberikan pendapat tentang pendapat yang lebih kuat ya menurut versi beliau ya. Tidak harus kita ikuti gitu, tapi paling tidak beliau membantu kita untuk merojihkan ya, untuk memilih pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang lain. Dan Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitab ini memang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Dikarang oleh Syekh Abu Malik ya, hafizahullah. Namun memang kitabnya sangat tebal ya, yang bahasa Arab saja 3 jilid, apalagi bahasa Indonesianya gitu ya. Namun dalam penyampaian materi kita tidak akan membaca semua ya apa yang ditulis oleh beliau, karena beliau menulis sangat detail daripada pembahasan setiap subbabnya. Insya Allah kita akan mencoba membahas secara garis besar ya, tanpa menghilangkan poin-poin penting yang telah beliau kumpulkan dalam tulisan beliau ini, insya Allah. Dan tentu saja pembahasan kita adalah terkait mengenai toharoh ya, toharoh Bapak Ibu sekalian ya. Kemarin sudah sedikit kami sampaikan ya tentang urgensi toharoh ya. Toharoh itu sangat penting ya, sangat urgent bagi kita sebagai seorang muslim ya, sangat urgent sekali ya, karena toharoh ya merupakan setengah daripada keimanan ya. Toharoh merupakan salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Toharoh juga salah satu sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tahu ya, apabila seseorang ya, dalam sebuah hadis yang sering kita dengar juga, berwudu dengan sempurna ya, kemudian setelah wudu berdoa ya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa janji Rasulullah di situ? Ya, menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala, akan Allah bukakan semua pintu surga untuknya nanti di hari kiamat. Masya Allah. Ya, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang sudah kami sampaikan di pertemuan yang lalu, ya, terkait toharoh. Dan toharoh juga, ya, termasuk, ya, sebab, ya, seseorang itu bisa dimasukkan ke dalam neraka. Itu juga bisa karena toharoh gitu. Karena dia tidak memahami toharoh dengan benar, tidak mempraktekkan toharoh dengan benar. Ya, di pertemuan yang lalu kami jelaskan ada seorang laki-laki, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dimasukkan ke dalam neraka hanya karena istilahnya, tungkak kakinya tidak basah dengan air wudu. Ya, tidak basah dengan air wudu. Ya, kemudian disebutkan juga dalam riwayat yang lainnya, ya, dalam hadis yang sahih yang kemarin kami sampaikan juga sedikit mereview, ada seorang diadab di dalam kubur dikarenakan apa? Dikarenakan tidak bersuci dengan baik, ya. Dan banyak hadis yang lainnya terkait toharoh. Banyak sekali Bapak Ibu, ya, tapi tidak bisa kita sampaikan semua. Paling tidak kita sudah memahami urgensi toharoh dalam kehidupan kita. Maka, ya, kata-kata yang sering kami ulang pada pertemuan kemarin itu adalah toharoh itu wajib untuk dipelajari, ya, kemudian wajib untuk dipahami dan wajib untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah toharoh, ya, wajib dipelajari. Ya, dipelajari saja cukup atau tidak? Tidak, harus paham. Makanya wajib dipahami. Kalau dipahami saja cukup? Tidak, karena harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemarin, ya, kita membahas terkait macam-macam toharoh. Ada toharoh dari hadas, ada toharoh dari najis. Nah, kemudian, ya, kemarin kita juga membahas macam-macam najis yang ulama bersepakat bahwa itu adalah najis. Nah, jadi ternyata najis itu Bapak Ibu ada yang ulama sepakat, ada ulama yang berbeda pendapat. Nah, jadi ada ulama yang sepakat, ada ulama yang berbeda pendapat. Nah, kemarin kita sudah bahas, ya, najis yang ulama itu sepakat, ya. Contohnya apa kemarin? Misal, ya, kotoran, ya, dan air kencing manusia, ya, ya. Kotoran dan air kencing manusia ulama sepakat. Ya, madhi ulama sepakat, wadi ulama sepakat, darah haid ulama sepakat. Kenapa kita sampaikan darah haid? Karena kalau darah saja ulama beda pendapat. Ya, kalau darah haid ulama sepakat najis, tapi kalau darah kita ini Bapak Ibu yang mengalir itu ulama beda pendapat. Nanti insya Allah akan kita bahas. Ya, kemudian kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya itu ulama sepakat. Ya, air liur anjing, daging babi, ya, dan lain sebagainya. Juga bangkai binatang itu ulama sepakat, ya. Kemarin ada 14 poin atau 13 atau 12 poin lah kemarin secara tafsilnya. Ya, 12 sampai 14 poin. Nah, sekarang pada pertemuan malam hari ini Bapak Ibu, ya, ini cukup penting juga, ya, biar untuk menambah wawasan kita. Ternyata ada najis yang ulama berbeda pendapat. Ya, kalau kemarin tuh najis yang ulama sepakat terhadap kenajisannya, sekarang adalah macam-macam najis yang ulama berbeda pendapat. Ya, apakah itu najis atau tidak, ya? Tentang kenajisannya ulama berbeda pendapat. Ya, najis-najis atau macam-macam najis yang ulama berbeda pendapat terkait kenajisannya. Nah, yang pertama, ya, yang ulama itu berbeda pendapat terkait kenajisannya adalah air mani. Ya, air mani. Ya. Jadi air mani ini ulama beda pendapat. Misal Imam Malik, ya, atau Malikiyah dan Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah, ya, itu berpendapat bahwa air mani itu najis. Ya. Ya, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa air mani itu najis.
Dalilnya mana? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ini hadisnya Aisyah. Ya. Kuntu aksiluhu min saubi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayakhruj ila shalah. Ya, wa atharal ghusl fi thawbihi ya baqa ya alma. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ada sebuah hadis ya yang maknanya yang tadi kami bacakan secara lafaz ya. Maknanya kurang lebih sedemikian. Jadi Aisyah itu dulu pernah mencuci pakaian Rasulullah yang terkena air mani. Ya, jadi pakaian Rasulullah pernah terkena air mani, kemudian dicuci sama Aisyah. Ya, kemudian ketika Rasulullah berangkat sholat, ternyata pakaiannya masih basah. Ya, masih basah gitu. Nah, dari hadis ini ya Imam Malik dan Abu Hanifah dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa air mani itu najis. Loh kok bisa najis? Ya kalau nggak najis berarti nggak mungkin dicuci. Karena Aisyah itu mencuci pakaiannya Rasulullah karena ada air maninya. Maka itu menunjukkan bahwa air mani itu najis. Itu pendapat ya Imam Malik dan Abu Hanifah. Kemudian pendapat ya sebagian madhab Syafi'i dan madhab Hanabilah. Ya, Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa air mani itu tidak najis. Ya, air mani itu tidak najis. Dalilnya mana? Dalilnya juga hadis Aisyah. Ya, tapi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Aisyah berkata, "Kuntu afruquhu min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Aisyah pernah melihat bekas air mani di jubah atau pakaian sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebelum Rasulullah berangkat ya sholat, Aisyah cuma afrukuhu. Afrukuhu itu gimana ya? Pakai kuku terus dikerik itu loh. Apa bahasa Indonesianya kita ini? Ya, paham maksudnya ya? Ya jadi kalau ada misal bekas bubur bayi di pakaian bayi atau bekas makanan di pakaian kita gitu kan, kadang kan nempel nih ya kan. Nah kemudian kita kalau pengen bersihkannya cuma kita kerik-kerik gini saja kan. Nah itu namanya afrukuhu gitu, nggak pakai air ya. Jadi cuma ada bekas kotoran misal di pakaian kita ya, kemudian kita kerik-kerik, itu namanya afrukuhu. Lah air mani, maaf ini karena ilmu ya harus kita sampaikan ya, air maninya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di bajunya beliau ya alaihi salatu wasalam itu sama Aisyah nggak dicuci, cuma di afrukuhu saja gitu ya. Kemudian karena mungkin buru-buru ya dan sebagainya, kenapa nggak dicuci dan sebagainya, dikerik saja sama Aisyah ya, kemudian sudah tampak bersih ya, kemudian dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat. Nah dari hadis ini ya sebagian madhab Syafi'i, sebagian madhab Hanabilah berpendapat bahwa air mani itu suci ya. Maka daripada itu Imam Syafi'i itu sering ya, atau dalam madhab Syafi'i itu punya kaidah ya, bahwa segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, maksudnya dubur atau kubur, itu najis kecuali mani. Ini kaidah Syafi'iyah ini ya, yang sering dipakai oleh ulama-ulama Syafi'i ya, ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi kalau sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur ya, dua jalan itu ya semuanya najis kecuali air mani. Itu ya kaidahnya mazhab Syafi'i. Nah, kemudian ya ini panjang pembahasannya, tapi secara singkat ya beliau Syekh Abu Malik hafizahullah lebih condong ke pendapat bahwa air mani itu tidak najis. Ya, air mani itu tidak najis. Nah, jadi ya Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ini junub ya, keluar mani dan lain sebagainya ya, yang wajib itu mandinya. Tapi mencuci pakaian yang terkena air mani wajib apa tidak? Tidak ya. Kalau risih ya terserah jenengan cuci, tapi kalau seandainya jenengan buru-buru dan lain sebagainya atau kena dikit aja, itu sebenarnya ya
tidak dicuci tidak mengapa menurut pendapat yang lebih rojih, ya, yang lebih kuat. Ya, jadi air mani itu ya tidak najis gitu loh. Ya. Dan logikanya ada sebagian ulama berkata, masa air mani itu najis? Nah, sedangkan kita ini berasal dari air mani, berarti kita najis semua dong gitu ya. Itu logikanya sebagian ulama ya. Jadi memang pendapat yang lebih rajih itu adalah tidak najis. Dan hadis yang pertama tadi ya, Aisyah mencuci baju Rasulullah yang terkena air mani, itu tidak menunjukkan bahwa air mani itu najis ya. Memang pengen dicuci saja. Memang kalau kita mencuci baju yang terkena air mani, apakah menunjukkan bahwa air mani itu najis? Ya tidak, ya pengen cuma dicuci saja gitu ya. Karena ada hadis yang lainnya Aisyah tidak mencucinya, hanya mengerik-ngerik saja. Apa bahasanya? Nggak tahu saya bahasa Indonesianya ya. Dikerik-kerik gitu ya. Digosok-gosok. Boten, kalau gosok nanti pakai setrika. Ya, nanti beda lagi ya penafsirannya. Itu terkait air mani. Ya, yang pertama itu air mani ya. Jadi yang rojih menurut Abu Malik ya, tanpa mengecilkan pendapat yang lain ya, tanpa mengecilkan pendapat yang lainnya. Kita hormatin lah gitu ya. Yang rojih adalah tidak najis. Kemudian ya, yang nomor 2 ya, najis yang ulama berbeda pendapat daripadanya adalah khomer. Ya. Jadi khomer itu najis apa tidak? Ternyata ulama berbeda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat. Nah, sekarang sebelum kita bahas ini, menurut antum ya, menurut antum kira-kira khomer itu najis apa tidak? Oh, najis. Ada lagi? Ada yang bilang tidak? Ya, yang tidak angkat tangan coba ini. Enggak ada. Yang bilang najis. Oh, ini bilangnya tidak. Oh, dua orang tidak. Najis nama mboten, Mbak? Najis, Masya Allah. Yang bilang najis banyak ya? Rata-rata najis. Najis, Mas. Enggak najis. Kenapa enggak angkat tangan? Ragu. Haram tapi tidak najis. Ya, haram tapi tidak najis. Ya. Haram apa? Oh, najis apa tidak? Oh, belum tahu ya. Enggak sepengetahuan saja. Jadi salah enggak masalah. Jadi kalau kita salah di majelis ilmu, ya ingat ya Bapak Ibu ya. Kalau kita salah di majelis ilmu tidak mengapa. Nah, kita juga kalau kuliah juga seperti itu, ya. Kalau kita kuliah dikasih soal kalau salah boleh apa tidak? Ya boleh saja, kan ada yang benerin ustadznya gitu kan. Kan ada ustadznya yang benerin gitu. Ya, ada ustadznya yang benerin. Misal nih ujian nih, ya. Apa hukum ini, kemudian dikasih lembaran. Kalau kita, wah saya takut ini, ya. Terus kita nggak isi, ya, malah nggak dapat nilai gitu. Yang penting dikarang-karang dikit gitu ya. Kalau kuliah itu seperti itu ya. Tapi kan ada ustadznya yang benarkan. Jadi ulama itu bilang kalau di majelis ilm kita salah nggak masalah gitu. Tapi kalau di luar jenengan ditanya orang kemudian ngasih fatwa, wah ini haram, wah ini halal, nggak boleh karena nggak punya ilmu. Ya, nggak boleh kita berfatwa tanpa ilmu. Nah, kalau di luar majelis jenengan ditanya orang nggak tahu bilang tidak tahu. Ya, tapi kalau di majelis nggak ada masalah karena ada ustadz yang membimbing kita. Gitu. Nah, jadi ulama berbeda pendapat terkait bukan haram ya, najisnya khomer. Ya, jadi misal ya tangan kita kena khomer, ya kena minuman yang memabukkan, apakah perlu dicuci atau tidak? Najis apa tidak? Nah, itu ulama beda pendapat. Dan yang perlu kita ketahui ya, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa khomer itu najis. Termasuk diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, rahimahullah. Jumhur ulama berpendapat bahwa khomer itu najis. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya tentu saja di firman Allah Subhanahu wa taala ya, surat Al-Maidah ayat ke-90. Ya, surat Al-Maidah ayat ke-90. Allah berfirman yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun. Nah, ya, wahai orang-orang yang beriman, khomer, judi, ya, kemudian mengadu dengan anak panah dan lain sebagainya itu termasuk najis. Di surat apa tadi? Al-Maidah ayat 90. Ya.
Karena maaf. Karena secara lafadz di situ jelas ya, secara lafadz bahwa khomer dan judi itu najis. Dari sini ulama jumhur bahkan mayoritas ya termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa khomer itu najis. Itu pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa khomer itu tidak najis, itu pendapatnya Alais, ya, kemudian Imam Al-Muzani, ya, kemudian Imam Asy-Syaukani, kemudian Imam As-Sun'ani, yang kontemporer itu Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Itu yang kontemporer yang dekat-dekat kita. Ya, jadi ada Alais. Alais itu seorang alim ulama yang hidup sejaman dengan Imam Syafi'i. Ya, itu Alais ya. Ya, makanya kalau jenengan punya teman namanya Lais ya berarti dia mungkin tahu, bapaknya ya tahu sejarah tentang Lais itu. Jadi uniknya ini sedikit menyimpang sedikit ya untuk menambah wawasannya. Lais ya rahimahullah ya, Imam Al-Lais itu banyak ulama yang memuji kecerdasan beliau, kepandaian beliau. Ya. Bahkan banyak riwayat yang menjelaskan bahwa harusnya kalau dilihat dari sisi keilmuan, Al-Lais itu harusnya ilmunya itu lebih tinggi daripada Imam Syafi'i keilmuannya gitu. Cuma kenapa kok nggak terkenal di zaman kita gitu? Ya karena dalam bahasa kasarnya ya murid-muridnya nggak terlalu rajin gitu ya. Ya murid-muridnya nggak terlalu rajin. Sedangkan murid-muridnya Imam Syafi'i itu masya Allah luar biasa. Jadi kenapa kok Imam Syafi'i sampai sekarang itu terkenang ya, sampai kitab-kitabnya, pendapat-pendapatnya tersusun rapi di zaman kita karena murid-muridnya itu rajin. Nah, jadi kalau jadi ustadz punya murid rajin itu lebih enak ya daripada muridnya kurang rajin bahasa kita ya, tanpa bermaksud merendahkan murid-muridnya Imam Les. Memang seperti itu ya. Jadi kitab-kitabnya Imam Syafi'i, pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i itu terbukukan ya, terjilidkan dengan rapi. Jadi ketika beliau meninggal ya, ilmu-ilmu beliau itu masih tersampaikan sampai sekarang gitu loh. Sedangkan Imam Les padahal yang secara keilmuan ya sebagian ulama memuji beliau tuh harusnya lebih cerdas daripada Imam Syafi'i, tapi ternyata kitab-kitabnya ya kan, ilmu-ilmunya tidak sampai pada kita ya, tidak sampai kepada kita kecuali sedikit. Ya ada tapi nggak banyak, nggak seperti Imam Syafi'i yang sangat tersusun rapi. Nah, kemudian Imam Asy-Syaukani itu penulis ya Nailul Autor ya Fathul Qadir, itu biasanya kitab-kitab yang dipakai di universitas-universitas di Saudi ya, termasuk di Lipia Jakarta, di di Universitas Islam Madinah ya, di Ummul Qura ya. Rata-rata universitas Islam yang jurusan syariah itu pakai kitab-kitabnya ya Imam Asy-Syaukani ya. Kemudian Imam As-Sun'ani itu penulis kitab Subulus Salam gitu ya, Syarah Bulughul Maram. Kalau Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani kita ya sudah kenal beliau ya. Jadi mereka berpendapat bahwa khomer itu tidak najis gitu loh. Mereka berpendapat bahwa khomer itu tidak najis ya. Mengapa? Ya, tentu saja mereka mencoba membantah bahwa maksud kata najis dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 90 bukanlah najis secara zatnya ya, bukanlah najis secara zatnya tapi secara maknawinya ya, bukan secara zatnya tapi secara maknawinya gitu. Contoh misal, karena apa? Karena Allah itu mengulang kata najis atau rijsun itu berkali-kali di dalam Al-Qur'an, tapi beberapa tempat itu tidak digunakan untuk makna yang lafdiyah tapi maknawiyah. Contoh misal di surat Al-An'am ayat 125 ya, beliau sampai mengutip seperti itu ya di sini ya. Di surat Al-An'am ayat 125 beliau mengatakan ya, kutipan ayat Allah Subhanahu wa taala, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladina la yu'minun ya. Dan sedemikianlah Allah menjadikan kenajisan itu ya, secara lafadz ini ya, secara lafadz ya, kenajisan itu bagi orang-orang yang tidak beriman ya, rijs ya. Tapi apakah yang dimaksud, maksudnya apa?
Apakah orang yang tidak beriman itu najis? Ya, misal jenengan salaman sama orang kafir, apakah harus cuci tangan kita ini setelah salaman? Ya tidak. Nah, terus maksudnya apa? Kalau kita lihat kitab tafsir, yang dimaksud kenajisan di situ adalah ancaman untuk diadab di neraka selama-lamanya. Nah, jadi Allah saja berulang kali menggunakan lafadz rijsun atau najis yang tidak sesuai dengan makna lafadz, tapi makna secara maknawi. Kalau bahasa Arabnya dia maknawiyah gitu ya, maknawiyah, bukan secara lafadz aslinya tapi maknawiyah atau tafsiriyah dan seperti itu. Dan banyak yang lainnya ya, misal firman yang lainnya innahum rijsun wa ma'wahum ya jahannam ya, orang-orang kafir itu rijsun. Nah, enggak mungkin orang kafir itu rijis atau najis secara zat, tidak itu. Ya, jadi itu alasan yang pertama yang menjelaskan bahwa khomer itu tidak najis. Dan di sini sebenarnya ya, kalau boleh jujur ya, Imam Abu Malik atau Syekh Abu Malik hafizahullah menjelaskan banyak sekali alasan dari pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa khomer itu tidak najis. Tapi kalau kita sampaikan semua, ya bubar sampai jam 09.00 bengi, ya kan? Jadi nggak cukup kalau kita sampaikan semua ya. Tapi alasan yang pertama tadi itu kenapa? Karena Allah banyak menggunakan kata najis tidak secara lafadz ya, tapi secara maknawi ya, secara maknawi. Dan contohnya itu tadi ya, kenajisan orang kafir dan sebagainya. Dan dalil yang lainnya, ketika Allah mengharamkan khomer, ya, ketika Allah menurunkan ayat tentang pengharaman khomer, kita mungkin sudah pernah dengar ya kisahnya ya. Apa yang terjadi? Seluruh kaum muslimin ya mengeluarkan khomer-khomer yang mereka simpan di rumahnya. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka buang di depan rumah, ya, di jalanan. Ya, di jalanan, di tempat jalan orang yang lewat itu. Semuanya berbondong-bondong bersama-sama membuang khomer di jalan. Ya. Pertanyaannya, ya logika berpikirnya ya, walaupun tidak ada penjelasan secara letterlek di situ. Tapi ya ulama-ulama yang berpendapat bahwa khomer itu tidak najis seperti tadi Asy-Syaukani, As-Sun'ani ya, Al-Lais ya, kemudian Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahumullah ya. Mereka membuat kita berpikir secara logik saja ya. Bagaimana mungkin sesuatu yang najis malah ditumpahkan bareng-bareng di jalan? Ya kan? Kalau sesuatu yang najis ini ditumpahkan bareng-bareng di jalan, akhirnya jalannya becek semua dengan khomer. Karena jalanan pada waktu itu hampir becek semua ya dengan khomer. Kenapa? Karena setiap rumah yang punya khomer di dalam rumahnya dikeluarkan, dibuang di jalanan. Bayangkan kalau yang ini najis, diinjak apa enggak pada najis semua, ya kan? Sandal sama pakaiannya kaum muslimin. Padahal kita tahu cara menajiskan, cara menghilangkan najis. Ya, apabila sudah dituangkan di tanah, maka caranya harus disiram dengan air. Jenengan pernah ingat ya hadisnya seorang Arab yang kencing di masjid? Ya, pernah ingat ya? Tahu kan? Ya. Masjidnya Rasulullah jangan dipikir kayak lantai keramik kayak gini ya, enggak ya, masjidnya Rasulullah dulu kan tanah, ya tanah. Jadi kalau orang Arab itu kencing di masjidnya Rasulullah, cara mensucikannya seperti apa? Enggak usah dikeruk tanahnya kemudian dibuang, enggak ya, enggak seperti itu caranya. Cukup disiram dengan air, maka sudah suci. Tapi gila nih Ustadz ya, tapi emang udah suci kan? Kalau bilang suci kan suci gitu ya. Jadi tolong ya, bedakan antara jijik dengan najis. Ya, kadang orang-orang ini ya salah paham, dianggap sesuatu yang jijik itu najis. Padahal yang jijik belum tentu najis. Yang jijik itu belum tentu najis. Saya tanya ke antum, kolam renang yang ada di masyarakat atau di tengah-tengah masyarakat kita, itu airnya lebih dari 250 liter apa tidak? Lebih. Galon saja cuma 19 liter kan ya. Ya, 19 liter anggap saja itu 20 liter ya. 20 liter galon misalnya. Ya, kalau cuma 250 liter itu kan cuma sekitar berapa galon kan? Ya, berapa galon ya? Mungkin ya, sedangkan kolam renang ya kan? Ya nggak bisa ya diisi dengan 20 galon, nggak mungkin ya kan ya. Ya, jadi
kolam renang pasti di atas 250 liter. Ya, sedangkan hampir mayoritas ulama sepakat air kalau di atas 250 liter ya kan kena najis selama tidak berubah warna, selama tidak berubah bau, ya, selama tidak berubah rasa, maka dia digolongkan tetap suci gitu loh. Jadi maaf nih ya, seandainya ada kolam renang itu, jenengan lihat anak kecil kencing di kolam renang gitu ya kan, boleh nggak kita wudhu dengan air kolam renang? Boleh ya. Jadi tolong dipisahkan antara jijik dengan najis, karena tidak semua yang jijik itu najis gitu. Tapi Ustadz saya nggak mau, ya silahkan. Ya silahkan kalau nggak mau, tapi hukumnya itu najis apa tidak? Hukumnya tidak najis. Ya, jadi kita harus pahami yang seperti itu ya. Secara hukum itu kita harus paham ya. Jadi kita bedakan antara yang jijik dan najis. Nah, kembali lagi pada hadis tadi ya, bahwa secara logika ya, seandainya para sahabat itu tahu khomer itu najis, nggak mungkin dibuang di jalan yang akan diinjak-injak oleh kaum muslimin. Dan di hadis itu tidak dijelaskan setelah buang khomer disiram air, nggak ada, cuma berhenti sampai pada penjelasan khomer itu dibuang di jalanan. Dan itu menunjukkan bahwa khomer tidak najis menurut pendapat ya ulama-ulama yang kedua. Dan di sini Syekh Abu Malik rahimahullah, maaf ya, beliau masih hidup ya. Syekh Abu Malik hafizahullah ya kan, beliau lebih condong ke pendapat yang kedua, bahwa khomer itu tidak najis. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa khomer itu najis. Bahkan kalau kita lihat dalam madhab Syafi'i ya, dalam madhab Syafi'i alkohol saja dikatakan najis gitu loh. Sebagian madhab Syafi'i berkata alkohol itu najis gitu. Makanya kemarin itu kalau yang mereka berpegang teguh dengan madhab Syafi'i repot nek pas ono covid. Ya kan? Kenapa? Ya kalau kita covid dikit-dikit kan kita semprot hand sanitizer ya, pakai hand sanitizer. Sedangkan mereka berpendapat bahwa kalau alkohol itu najis. Bayangkan mau masuk masjid ya kan, ya mau sholat semprot hand sanitizer, wah najis, wah nang jeding lagi dia ya ke tempat wudhu ya dicuci. Nah mau masuk masjid lagi, wah semprot hand sanitizer lagi gitu. Situ aja sampai kiamat gak mari-mari. Ya kan, ya mau masuk masjid pakai hand sanitizer, wah ini najis nih, nah, dia balik lagi ke tempat wudhu disiram lagi. Mau masuk lagi, wah ini nggak boleh kalau nggak pakai hand sanitizer, pakai lagi hand sanitizer. Wah ini najis, balik lagi ke tempat wudhu, gitu aja terus ya, sampai maghrib habis waktunya sampai isya gitu. Ya, jadi nggak bisa ya kalau ngikut pendapat sebagian madhab ya, khususnya madhab Syafi'i berkata kalau alkohol itu najis. Nah jadi ya seperti itulah. Kadang memang wawasan kita ini perlu kita perluas itu, dan jangankan seorang ustadz ya, seorang sekali berulama besar, Imam Syafi'i, Imam Malik ya, Imam Abu Hanifah ya, kemudian Imam Ahmad bin Hambal rahimahumullah, tidak pernah mereka mewajibkan untuk mengikuti pendapatnya. Mereka tidak pernah. Coba ada nggak satu riwayat yang menjelaskan bahwa kalian wajib mengikuti pendapatku? Ya nggak bisa. Ya nggak ada itu seperti itu. Bahkan kalau kita mengikuti satu pendapat saja atau satu orang saja, ya satu madhab saja, akan kesulitan kita ya dalam berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari, sangat kesulitan ya, sangat kesulitan ya. Taib, itu terkait apa tadi? Khomer. Nah sekarang yang nomor 3 ya, macam najis yang ulama berbeda pendapat terkait kenajisannya adalah darah ya. Darah. Ya. Kalau darah haid ulama sepakat. Ya, kalau darah haid ulama sepakat. Nah, kalau darah ini bagaimana ini? Ya, kalau darah ini bagaimana ini? Nah, pendapat yang pertama tentu saja darah itu najis. Ini juga jumhur ulama. Ya, mayoritas ulama berpendapat bahwa darah itu najis. Nah, dalilnya di surat Al-An'am ayat 145 ya. Di surat Al-An'am ayat 145 potongan ayatnya, illa ayyakuna maitah ya, audaman masfuhan ya, aulahma khinzir fa innahu rijsun. Ya sesungguhnya kalau itu berupa bangkai, darah yang mengalir
Ya, di sini dijelaskan darah yang mengalir, ya. Karena ada darah yang tidak mengalir, ya. Ada darah yang tidak mengalir. Darah yang tidak mengalir itu apa? Hati. Hati manusia itu terbuat dari darah. Bahkan darah kita itu, Bapak Ibu, setiap 1 bulan sekali itu dipreteli, bahasa biologinya ya. Dipreteli ya, maksudnya dipecah ya. Nanti kalau jenengan belajar biologi gitu, karena saya dulu agak lumayan suka biologi ya. Jadi ternyata darah kita itu kurang lebih 40 hari sekali atau 1 bulan sekali itu dipecah. Ya, diperbarui lagi, diperbarui lagi, dipecah secara zatnya, diperbarui lagi itu di hati. Jadi hati itu memang tempatnya darah. Tapi boleh nggak kita makan hati? Boleh ya, bukan makan hati secara secara bahasa, bukan ya. Makan hati ayam, makan hati sapi, kambing, boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena itu darah yang tidak mengalir. Darah yang lainnya yang tidak mengalir itu salah satunya itu limpa, itu dia, kabit kalau dalam bahasa Arab itu kabit ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu limpa. Itu juga termasuk tempat untuk memecah darah dan lain sebagainya. Dan itu boleh dimakan. Kenapa? Karena tidak mengalir. Nah, sedangkan yang mengalir tidak boleh. Nah, di sini dikatakan di surat tadi ya, di surat Al-An'am ayat 145 ya, bahwa bangkai, darah yang mengalir, kemudian daging babi itu najis. Ini jelas ini. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ya, berpendapat bahwa darah itu tidak najis. Ya, siapa yang berpendapat? Imam Asy-Syaukani, ya. Kemudian Muhammad bin Nasruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Ya, mereka semua berpendapat bahwa darah itu tidak najis. Dalilnya mana? Dalilnya sering ya kita dengar hadis-hadis yang menjelaskan bahwa banyak para sahabat itu sholat dalam keadaan ya tubuhnya itu penuh darah. Yang jenengan nanti kalau ada waktu longgar coba dibacalah ya sejarah perjalanan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sampai akhir hayat beliau meninggal, kenapa? Karena luka tusuk. Karena luka tusukan. Tapi ketika ditusuk-tusuk itu, darah itu pada mengalir di tubuhnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tidak langsung membatalkan sholat. Beliau masih melaksanakan sholat itu. Ya, beliau masih melaksanakan sholat itu. Gitu. Ya. Kemudian banyak para sahabat juga ketika perang ya, banyak luka darah yang mengalir ya, para sahabat tetap melaksanakan sholatnya ya. Nah, itu salah satu pendapat ya mereka, dan tidak ada satupun riwayat yang secara terang-terangan ya menjelaskan bahwa darah itu najis ya. Ini menurut pendapat ulama yang kedua, dan mereka mengatakan lafadz najis atau lafadz rijesun di ayat tadi itu ya, di surat Al-An'am ayat 145 itu adalah ya lafadz rijesun atau najis yang secara maknawi ya, secara maknawi, bukan secara ya zatiyah, tapi secara maknawiyah. Ya, ini sampai berlembar-lembar ini penjelasannya di sini ya, sampai berlembar-lembar. Tapi pendapat yang paling kuat ya, yang dikuatkan oleh Syekh Abu Malik ya hafizahullah adalah bahwa darah itu najis. Ya, pendapat yang paling kuat bahwa darah itu najis. Nah, tapi kalau kita berpendapat darah itu najis tidak berhenti sampai situ. Kenapa? Karena ulama berbeda pendapat. Ya, memang darah yang mengalir itu najis. Nah, sedangkan darah yang sedikit ya, itu ulama sepakat bahwa darah yang sedikit itu tidak najis. Yang jadi masalahnya adalah ukuran sedikit ini loh. Ulama yang berbeda pendapat. Ya, saya ulang sekali lagi ya. Ulama sepakat kalau darah yang sedikit itu tidak najis, tapi ulama berbeda pendapat. Berapa ukuran yang dikategorikan sedikit? Berapa ukuran yang dikategorikan darah yang mengalir di situ? Nah, pertanyaannya, darah nyamuk itu kalau kita ceblek itu termasuk sedikit apa banyak? Nah, itu ulama beda pendapat gitu. Ya, ulama beda pendapat. Itu kalau kita bahas nggak mari-mari, Pak, Ibu.
Panjang pembahasannya. Saya sampai geleng-geleng, ya Allah, sedetail ini ulama membahas tentang ukuran sedikit ya darah yang dimaafkan, ya, yang tidak dianggap najis gitu. Sampai dikatakan apabila sepanjang ini ya, sepanjang ya, telunjuk tangan ya, itu dikatakan najis. Kalau tidak sampai sepanjang telunjuk tangan tidak dikatakan najis. Tapi kalau dia itu bisa mengalir dikatakan najis. Kalau ditaruh nggak ngalir, cuma nemplok saja di situ, maka dia tidak dikatakan najis. Itu panjang pembahasannya ya. Panjang pembahasannya. Intinya darah itu pendapat yang terkuat adalah najis apabila dia mengalir, masfuhan yang banyak. Sedangkan sedikit selama itu kayak luka jerawat ya kan, atau luka sedikit dan sebagainya, maka itu tidak najis. Lah terus Ustadz, bagaimana pendapat yang para sahabat itu mereka sholat dalam keadaan darah yang mengalir? Ya darurah, ya ad-darurah tubihul mahdurat. Kaidahnya kan jelas ya. Darurat itu membolehkan sesuatu yang hukumnya tidak boleh gitu. Hukum asalnya nggak boleh, tapi karena darurat jadi boleh. Babi nggak boleh dimakan, tapi kalau nggak ada makanan kecuali babi maka jadi boleh, ya kan? Ya, mengusap seluruh anggota bagian tubuh dengan air, ya membasuhi dengan air hukumnya wajib, ya kan? Tapi kalau ternyata ada luka bakar di tangan kita, ya kan? Ada luka sayatan yang nggak boleh kena air, maka cukup diciprati saja perbannya, ya kan? Padahal kalau dalam hukum asalnya boleh apa tidak? Jenengan pakai perban kayak gini nih sehat, jenengan pakai perban kemudian jenengan cipratin, boleh apa tidak? Ya nggak boleh, ya nggak sah kan? Tapi kalau luka boleh apa tidak? Boleh. Ya kenapa? Karena ad-darurah tubihul mahdurat, bahwa yang darurat itu menjadikan boleh hal-hal yang hukum asalnya tidak boleh. Jadi kesimpulannya darah yang mengalir itu hukumnya najis yang rojih, pendapat yang rojih. Sedangkan darah yang sedikit itu dimaklumi. Walaupun ulama memang berbeda pendapat tentang kriteria atau ukuran darah yang sedikit itu seberapa. Yang penting jangan kira-kira wah ini sedikit nggak apa-apa ya, tidak najis. Nah, kemudian nanti setelah ini ya, insya Allah setelah adzan ini cukup penting juga akan kita bahas terkait keputihan wanita. Ini tadi nomor berapa ini tadi? Nomor 3. Nah, yang nomor 4 terkait cairan atau keputihan wanita. Itu najis atau tidak? Ya itu ulama berbeda pendapat. Insya Allah akan kita bahas setelah adzan isya. Taib, silakan ya adzan terlebih dahulu, nanti insya Allah kita lanjutkan. Allah berubah. Syadallah.
haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati salatil qa'imati Muhammadin wa sa'atal fatilah fatahu maqamah. Tayyib, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Tayyib, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku semua yang semoga selalu dijaga di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada malam hari ini kita sampai kepada pembahasan macam-macam najis yang ulama berbeda pendapat terkait kenajisannya. Tadi yang pertama apa tadi? Air mani. Yang kedua apa? Khomer. Yang ketiga darah. Nah, tadi kelewat ini. Ada yang nomor 4 ya, sebelum nomor 5 ya. Nah, kalau yang nomor 5 tadi, nomor 5 yang tadi kami sampaikan itu adalah keputihan atau cairan-cairan wanita. Tapi yang nomor 4 ini kita sampaikan cara singkat saja. Muntahan, ya, muntahan manusia, ya, muntahan manusia. Jadi ulama beda pendapat Bapak Ibu terkait muntahan manusia ini. Ini najis apa tidak? Gitu. Pendapat yang pertama mengatakan najis, ya. Pendapat yang pertama mengatakan najis. Dalilnya mana? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Bahwa Abu Darda menjelaskan anan Nabi SAW qa'a fa aftara fatawaddo, ya, qa'a fa aftara fatawaddo. Jadi Nabi SAW dulu ketika sedang berpuasa, tentu saja yang di sini yang dimaksud puasa sunnah, ya. Ketika sedang berpuasa, ya, Nabi muntah, ya. Setelah muntah, Nabi membatalkan puasanya. Setelah membatalkan puasa, Nabi berwudu. Nah, dari hadis ini, ya, ulama yang pertama berpendapat bahwa muntahan manusia itu najis. Kalau tidak najis nggak mungkin Nabi wudu gitu. Ya, itu pendapatnya mereka seperti itu. Nah, pendapat yang kelompok ulama yang kedua, ya, di sini banyak, ya, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama yang lainnya berpendapat bahwa muntahan manusia itu tidak najis. Dalil yang tadi itu menjelaskan pembatal wudu belum tentu najis. Ya, sesuatu yang membatalkan wudu itu belum tentu najis. Misal makan daging unta. Daging unta najis apa enggak? Enggak, tapi ada riwayat kalau makan daging unta harus wudu. Makan daging yang dibakar. Sate najis apa enggak? Oh, saben dina makan sate. Ya, ada jadwal makan sate, ya, dalam sebulan ini harus berapa kali kan gitu. Ya. Ya, sate najis apa tidak? Ya enggak lah, ya. Tapi kalau kita makan daging yang dibakar, ya, dianjurkan untuk
wudu. Ya dalam sebuah riwayat ulama beda pendapat apakah wajib atau enggak. Tapi ada riwayat bahwa kalau makan daging yang dibakar maka wudu. Apakah najis enggak? Nah, jadi ulama yang kedua berpendapat sesuatu yang batalkan wudu atau disunahkan untuk berwudu daripadanya belum tentu hal itu najis. Ya. Maka pendapat yang kedua yang lebih tepat menurut kami bahwa muntahan manusia itu tidak najis. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke poin yang kelima, ya, macam najis yang ulama berbeda pendapat daripadanya. Mohon maaf yang tadi ya, itu nomor 4 itu tentang muntahan manusia. Yang nomor 5 baru cairan atau keputihan wanita. Ya, cairan atau keputihan wanita. Nah, ini ulama beda pendapat. Ya, ulama berbeda pendapat. Tapi sesederhananya seperti ini, Bapak Ibu ya. Secara singkat biar kita mudah memahaminya dengan baik, ya. Tidak ada satu dalil pun, ya. Ini yang mengatakan bukan saya. Ini yang mengatakan Syekh Abu Malik, yang mengatakan ulama-ulama yang lain. Kalau yang mengatakan saya jenengan nanti nggak percaya. Oh, iso-iso Ustadz kurang moconi. Ya kan gitu ya. Ustadz mungkin kurang moconi Ustadz. Itu kalau saya yang bilang mungkin jenengan nggak percaya. Tapi yang bilang Syekh Abu Malik dan ulama-ulama besar yang lainnya, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahullah. Masa jenengan nggak percaya sama Syekh bin Baz gitu ya? Jenengan nggak percaya sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, beliau ya, Syekh bin Baz itu ketua liga ulama sedunia. Masa jenengan nggak percaya gitu ya? Liga ya, ulama itu ada liganya. Ketuanya itu beliau, itu sedunia itu ketuanya beliau itu ya. Beliau mengatakan dan ulama-ulama yang lainnya berkomentar kurang lebih maknanya bahwa tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwa cairan atau keputihan wanita itu najis. Tidak ada dalil secara letterlek. Paham ya jenengan ya, secara letterlek gitu ya. Secara lafaz gitu. Misal Rasulullah mengatakan, oh keputihan itu najis, oh cairan wanita itu najis. Nah, satu dalil pun tidak ada, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, satu dalil pun secara letterlek nggak ada. Karena tidak ada dalil, maka pasti kebanyakan ulama akan berbeda pendapat. Karena nggak ada dalilnya nih, maka ulama beda pendapat. Contoh misal, kayak madhab Syafi'i. Karena dalam madhab Syafi'i mereka punya kaidah. Ya, kullu ma kharaja min subulain fahuwa najas. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan tadi itu kaidahnya madhab Syafi'i. Ya, ma'adal mani, kecuali air mani maka najis. Ya, karena dalam madhab Syafi'i punya kaidah yang seperti ini. Jika kaidah ini diterapkan maka keputihan dan cairan wanita itu najis. Ya, karena dalam madhab Syafi'i yang tidak najis itu hanya air mani yang keluar dari dua jalan tadi. Ya, maka dalam madhab Syafi'i tentu saja pendapatnya najis. Ya, jadi keputihan, ya cairan-cairan wanita itu najis. Padahal ya mungkin jenengan nggak merasakan yang laki-laki nih ya. Ya, coba tanya yang ibu-ibu ya. Ada sebagian wanita itu kalau hamil itu itu keputihan tuh sering kali keluar. Ya, kalau hamil, kalau lagi sakit, sebelum dan setelah menstruasi, ya keputihan itu keluar secara umum, ya. Wanita seperti itu, apalagi ada sebagian wanita yang hamil, maaf ini ya, itu keputihan itu mudah sekali keluar. Ya. Kalau ngikuti madhab Syafi'i, wah, sedangkan dia di jalan repot, ya kan ya, repot ya, karena harus diganti, harus disucikan terus. Kalau ngikut madhab Syafi'i lah, bagaimana ya resiko? Ya, karena dalam kaidah Syafi'i seperti itu ya. Dalam kaidah Syafi'i atau ulama Syafi'i seperti itu bahwa segala sesuatu yang keluar ya dari dua jalan selain air mani maka najis gitu. Kaidahnya mereka seperti itu ya. Karena dalil yang menjelaskan tentang keputihan dan cairan wanita tidak ada. Kemudian pendapat yang kedua bahwa keputihan atau cairan wanita itu tidak najis. Nah, ini salah satu yang memplokalah bahasanya seperti itu ya. Salah satu yang berpendapat terkait hal inilah gitu, biar kita nggak salah atau kepleset lidahnya gitu ya. Salah satu ulama yang berpendapat terkait hal ini dan beliau ini diikuti oleh banyak ulama yang lainnya adalah ya, Imam Ahmad bin Hambal, ya muridnya Imam Syafi'i. Ya, berpendapat bahwa keputihan atau cairan wanita itu tidak najis karena dalam madhabnya
Hanabilah tidak ada kaidah bahwa segala sesuatu yang keluar dari dua jalan kecuali air mani itu najis, itu nggak dipakai kaidah seperti itu. Justru dalam pendapat Imam Ahmad bin Hambal ya rahimahullah dan ulama-ulama yang lainnya, jumhur ya mayoritas itu punya kaidah ya kulul al aslu fil asya ya, disebutkan juga di sini ya. Al aslu fil asya ya toharoh ya. Hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Nah, ini kaidah yang dipakai oleh mayoritas ulama ya, dalam diantaranya ya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ya, jadi segala sesuatu itu hukum asalnya suci sampai ada dalil yang menjelaskan terkait kenajisannya. Nah, gitu ya. Jadi segala sesuatu itu suci sampai ada dalil yang menjelaskan terkait apa? Terkait kenajisannya, gitu loh. Nah, kalau nggak ada dalil yang menjelaskan tentang kenajisannya maka suci. Ya, sama dengan makanan ya, al asya ya. Mubah ya, makanan itu hukum asalnya apa? Mubah gitu, kecuali ada dalil yang menjelaskan keharumannya seperti itu. Nah, saya tanya ke jenengan, tisu ini hukumnya apa ini? Najis apa suci? Najis apa suci? Suci. Ada nggak dalil yang menjelaskan bahwa tisu ini suci atau tisu ini tidak najis? Ada nggak? Nggak ada. Nah, kenapa? Ya nggak usah memang mencari dalilnya, karena segala sesuatu itu hukum asalnya apa? Suci sampai ada dalil yang menjelaskan tentang kenajisannya, gitu loh. Ya, sampai ada dalil yang menjelaskan tentang kenajisannya. Ya. Keringat itu suci apa najis? Suci. Ada nggak dalil yang menjelaskan bahwa keringat itu suci? Nggak ada. Tapi karena memang hukum segala sesuatu itu suci sampai ada penjelasan bahwa itu najis. Nah, jadi itu pendapat ulama yang kedua. Ini secara ringkas itu kurang lebih sedemikian ya. Secara ringkas kurang lebih sedemikian, ada dua pendapat yang mengatakan pendapat yang pertama mengatakan bahwa cairan atau keputihan wanita itu najis. Pendapat yang kedua bahwa mengatakan cairan atau keputihan wanita itu tidak najis dengan ya kaidah-kaidah mereka tersendiri yang mereka yakini gitu. Karena dalilnya nggak ada, memang tidak semua hal itu ada dalilnya ya, tidak semua hal itu ada dalilnya. Maka Imam Syafi'i dengan kaidahnya mengatakan najis, Imam Ahmad dengan kaidahnya mengatakan tidak najis. Lah Ustadz, kemudian mana yang rojih ya. Nah, ternyata Syekh Abu Malik punya pendapat yang berbeda di sini ya. Syekh Abu Malik hafizahullah punya pendapat yang berbeda di sini. Syekh Abu Malik mencoba memakai kias. Ya, mencoba memakai kias. Ya, Syekh Abu Malik berpendapat apabila cairan atau keputihan itu keluar tanpa syahwat maka hukumnya suci. Ya. Cairan wanita atau keputihan wanita keluar tanpa disertai, tanpa dibarengi, tanpa dibersamai dengan syahwat, maka hukumnya apa? Suci. Sebaliknya, apabila keputihan atau cairan wanita itu keluar dibarengi dengan syahwat, maka hukumnya najis. Syekh Abu Malik itu berpendapat, itu mencoba menggunakan kias dengan madhi. Ya, di pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan ya, madhi ya. Madhi itu cairan yang keluar karena syahwat. Ya, cairan yang keluar karena syahwat. Hukumnya apa? Najis. Ulama sepakat dengan kenajisannya. Ya, ulama sepakat dengan kenajisannya. Nah, tapi perlu mandi junub apa tidak? Ya, tidak perlu, cukup dicuci ya, cukup dibersihkan. Nah, dikhawatirkan keputihan ya atau cairan wanita yang keluar dibarengi dengan syahwat, dikhawatirkan bareng bersamaan dengan madhi, dengan cairan syahwat ya, maka nanti hukumnya berubah menjadi najis. Tapi kalau keluarnya hanya karena kecapean, ya kan? Keluarnya karena sakit, keluarnya karena sebelum dan setelah menstruasi, keluarnya hanya karena dalam keadaan hamil yang hormonnya terganggu dan lain sebagainya, maka kembali kepada kaidahnya ya mayoritas ulama ya al asya hukum asal sesuatu itu apa? Toharo. Al aslu fil asya ya, al aslu fil asya
toharoh. Ya, hukum asal dari segala sesuatu itu adalah suci sampai ada dalil yang menjelaskan terkait kenajisannya. Nah, ini pendapat yang unik dari Syekh Abu Malik dan bisa kita jadikan rujukan, khususnya ibu-ibu dan saudari-saudariku semuanya di luar sana. Ya, jadi kalau memang ada keputihan, ya ada cairan yang keluar selama merasa tidak dibarengi dengan syahwat, bukan lagi bermain-main sama suaminya dan sebagainya, maka itu tidak najis. Ya, tidak najis. Jadi cukup sholat, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau memang tidak bisa dipungkiri, kalau memang kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, nggak boleh ibu, ya nggak boleh, harus pulang, ya harus ganti pakaian, ya harus dicuci, ya karena itu najis kalau mengikuti pendapat ya madhab Syafi'i. Karena kaidahnya dalam madhab Syafi'i adalah, kami ulang sekali lagi biar mantep ya, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu najis kecuali air mani. Ya paham sampai sini ya? Toib. Nah, ini langsung kita sedikit percepat ya, karena memang seperti di awal pertemuan kemarin kita sampaikan ya, akad kita ya antara saya dan antum bahwa kita tidak akan membahas 100% apa yang ada di kitab ya, tidak akan kita bahas 100% apa yang ada di kitab karena ketebelan kitabnya nanti gak kelar-kelar ya. Yang penting ada informasi yang sudah didapatkan dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengurangi ya pendapatnya Syekh Abu Malik di sini ya, tanpa mengurangi pendapatnya Syekh Abu Malik di sini untuk menghormati tulisan beliau. Nah, kita masuk pada subbab yang berbeda. Di sini ada kaifiyat at-tathhir li anwa'in najasah alati waradanas bainaha bibayaniha. Toib ya, ini saya potong ya subbabnya biar jenengan mudah paham ya. Terkait penjelasannya di sini adalah tata cara mensucikan macam-macam najis. Udah sampai di situ saja lah. Ya, tata cara mensucikan macam-macam najis. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak semua najis itu bisa disucikan dengan cara yang sama. Terkadang beda najis, beda cara mensucikannya. Ya, misal sebagaimana kita tahu, ya kalau najis itu dicuci dengan air, ya kan? Itu secara umum ya. Tapi apakah air liur anjing bisa hanya sekedar dicuci dengan air? Tidak bisa. Ya, maka di sini perlu kita pelajari ya tata cara ya mensucikan macam-macam najis, karena setiap najis itu terkadang berbeda cara mensucikannya. Ya, berbeda cara mensucikannya. Di sini ada berapa ini? Bahkan di sini ada 9 cara mensucikan najis. Ya, 9 cara mensucikan najis. Toib ya, mungkin tidak akan selesai pembahasan kita kalau kita bahas semuanya, tapi paling tidak akan kita bahas sedikit ya daripada apa yang ditulis oleh Syekh Abu Malik rahimahullah atau hafizahullah taala. Nah, yang pertama, tata cara mensucikan pakaian dari darah haid. Tata cara mensucikan pakaian dari darah haid. Nah, jadi kalau darah haid, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau berpedoman dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tahuttuhu tsumma taqrusuhu bil ma tsumma tandahuhu tsumma tusalli fihi. Jadi ada seorang sahabat datang, ya sahabat wanita tentunya ya, datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya, bagaimana cara mensucikan darah haid ini, bagaimana gitu ya. Maka Rasulullah menjelaskan ya, tahuttuhu tsumma taqrusuhu bil ma. Tahuttuhu itu kalau secara bahasa kita yang mudah kita pahami, gini Bapak, najis itu kan terkadang ada volumenya ya. Kalau najisnya itu berupa air kencing, ya kan? Kemudian terkena badan kita,
seandainya dia itu sudah kering, kelihatan nggak volumenya najisnya? Tidak kan? Ya, tapi kalau kotoran hewan kering, ada volumenya nggak? Ada bekasnya nggak? Kelihatan nggak? Nah itu loh. Jadi tuhu itu maksudnya dihilangkan bekasnya dulu atau volume najisnya tadi itu. Karena kalau maaf ya, darah haid wanita tentu saja kalau kena darah, kena pakaian pasti ada bekasnya ya. Bekas dalam artian bukan warna tapi volumenya. Sebagaimana darah kalau menetes di tubuh kita kan ada volumenya ya, dan gitu. Jadi yang pertama dilakukan tuh dihilangkan dulu itu. Sumata krusu bilma sumatan dohuhu ya. Kemudian ya kurang lebih ya diciprati dengan air, dicuci dan lain sebagainya ya. Kemudian tusolli fihi, kemudian bisa sholat dengannya. Dalam hadis yang lainnya tidak disebutkan di sini. Dalam hadis yang lainnya ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau masih ada bekasnya? Maksudnya apa? Maksudnya sudah seperti itu tadi ya, sudah dibersihkan volumenya, udah dicuci, udah digosok ya kan? Tapi ternyata masih ada bekas warna darah. Nah, ini ada hadis yang lainnya, tapi saya tambahkan saja di sini ya biar untuk memudahkan pemahaman kita. Maka Rasulullah mengatakan tidak ada masalah daripadanya. Jadi sholat saja. Maksudnya apa? Terkadang najis itu walaupun meninggalkan warna ya, tapi tidak masalah, tetap bisa dihukumi suci. Ya, maaf ya. Kadang kotoran bayi itu ya, atau darah nyamuk ya dan lain sebagainya, darah kita yang kena pakaian ya kan, atau darah haid itu sudah kita cuci dengan deterjen ya, udah kita gosok-gosok, tapi ternyata masih ada bekas warnanya. Kadang kalau kotoran anak-anak itu masih ada bekas warna kuning ya kan, kalau darah masih ada bekas warna merah. Itu selama sudah dibersihkan volumenya, sudah dicuci dengan air, udah digosok, maka tetap hukumnya sudah berubah menjadi suci, nggak najis ya. Jadi warna itu tidak mempengaruhi kenajisan. Saya ulang sekali lagi ya, warna tidak mempengaruhi kenajisan kalau syaratnya, kalau volumenya udah dihilangkan, kemudian sudah dicuci dan digosok dengan air, maka tidak ada masalah. Dalilnya itu tadi, nanti bisa dilihat ya. Di rumah nanti bisa dipelajari ulang. Ya, ada hadis yang menjelaskan terkait hal itu, bahwa darah haid itu kalau sudah hanya tinggal warnanya saja, sudah dicuci maka tidak najis. Dan ini bisa dikiaskan terhadap najis-najis yang lainnya. Misal ibu-ibu ini, ya maaf ini, anaknya mencret, ya kan? Anaknya mencret, kena celana dan sebagainya, selama sudah dibersihkan, maaf kotorannya udah dibersihkan, udah dicuci, kalau tinggal warnanya saja agak kekuning-kuningan, maka itu tetap hukumnya sudah berubah menjadi suci. Gak usah khawatir ya, gak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Ojo nyarah nangis, gak bersih-bersih mas, sampai sing ngumbah mas, jangan gitu ya. Nanti bojone ning soro ya. Nah jadi gak seperti itu ya, cukup itu sudah suci. Nah jadi cara mensucikan darah haid adalah dihilangkan bekasnya atau volumenya, kemudian direndam dan dicuci dengan air, kayak gitu caranya. Nah, kalau air kencing nggak perlu, ya maaf nih ya, misal baju kita kena kencing anak, maka bagaimana mensucikannya? Cukup kita rendam dengan air sudah suci. Ya, cukup kita rendam dengan air sudah suci, nggak perlu kita gosok-gosok karena nggak ada volumenya, paham ya? Nggak ada volumenya. Jadi cara mensucikan baju kalau kena air kencing ya, bukan kotoran ya, gampang, cukup direndam dengan air. Nah di sini, walaupun di sini tidak ada penjelasan daripada Syekh Abu Malik, tapi saya tambahin ya, Bapak Ibu, ini penting ya. Khususnya ibu-ibu, karena permasalahan cuci-mencuci ini kan biasanya ibu-ibu ya, kecuali ada ini suami sayang-sayang istri ini ya, yang bantu istrinya nyuci-nyuci ya. Gini Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu ya, langsung bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Air sabun itu ulama ya sebagian besar berpendapat bahwa dia itu suci tapi tidak mensucikan. Saya ulang sekali lagi ya. Air sabun ya, itu ulama sebagian besar berpendapat bahwa ia itu suci tapi tidak
mensucikan. Karena air itu ada yang suci dan mensucikan, ada yang suci tapi tidak mensucikan. Teh, suci apa tidak? Suci. Bisa nggak buat wudhu? Nggak bisa, karena teh itu suci tapi tidak mensucikan. Kopi, suci nggak? Suci yang jenengan minum tiap pagi ya. Tapi bisa jenengan, maaf ya, cebok pakai kopi. Bisa? Nggak bisa. Kenapa? Ya karena suci namun tidak mensucikan. Nah, sebagian besar ulama berpendapat bahwa air sabun itu sama seperti air teh, sama seperti air kopi, suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau kita kena najis, kita bersihkan dengan air sabun, tidak hilang najisnya. Lah terus bagaimana? Rendam dulu dengan air biasa. Nah, jadi kalau wong sing wis ngaji biasa nih, nek nyuci itu nggak langsung direndam air sabun. Paham jenengan ya? Jadi ya kalau orang-orang tua kita itu dulu bener sebenarnya ya. Kalau mau nyuci rendam dulu dengan air, baru setelah itu ya direndam dengan air sabun atau air rendeman tadi dicampur dengan sabun. Itu dia cerdas itu fikih Syafi'i itu. ya, terus kita yang males-males kesuwen langsung aja ya, direndam di air sabun. Ternyata air sabun sebagian besar atau sebagian ulama berpendapat tidak mensucikan. Jadi najisnya tetap najis. Nah, jadi maaf ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau pakaian kita kena kencing anak kita nih, kemudian kita rendam dengan air sabun, kemudian kita angkat, itu belum suci. Tapi kalau sudah kita rendam dengan air, kemudian kita campur dengan sabun, maka jadi suci. Jadi kalau mau mencuci pakai mesin cuci atau pakai bak, rendam dulu dengan air. Jadi maaf ini bahasa Jawa, delepno kabeh dhisik gitu. Paham maksudnya ya? Ya, biar langsung bisa praktek ya. Ya. Jadi ya didelepno kabeh dhisik dengan air. Kalau wis mendelep kabeh ya, baru itu udah suci. Karena air biasa itu suci dan mensucikan. Baru nanti terserah mau jenengan pindah ke air sabun atau air tadi jenengan kasih sabun, terserah. Tapi jangan air sabun dulu. Paham ya? Jadi kan ada orang nih ya, kalau mau mencuci itu air mesin cucinya tuh dicampur dengan sabun dulu, ya kan? Kemudian diputer ya, kemudian pakaiannya dicemplungin di air sabun. Itu sebagian ulama tidak mensucikan. Makanya penting belajar toharoh ya kan. Tadi kan di awal dan kemarin ya di pertemuan bulan yang lalu sudah kami sampaikan, toharoh itu wajib dipelajari, wajib dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak ngerti, berarti jangan-jangan sekarang ini jenengan pakai pakai baju belum suci. Bayangkan nih ya, pertama langsung direndam dengan air sabun. Habis direndam dengan air sabun, kemudian ada itu ya cairan apa istilahnya apa itu namanya, pewangi yang sekali rendam. Lihat ya di iklan-iklan atau di supermarket kan ada pewangi yang sekali rendam. Bayangkan kalau dia pakai tata cara yang seperti itu, habis direndam dengan air sabun, diputer, kemudian direndam dengan air pewangi sekali rendam, kemudian langsung dikeringkan. Suci apa tidak? Nggak suci kalau menurut sebagian ulama. Karena air sabun itu tidak mensucikan, air pewangi juga tidak mensucikan. Mereka itu cuma mereka ya, bukan ya. Maksudnya jenis yang seperti itu adalah suci namun tidak mensucikan. Yang mensucikan ini loh, mensucikan ini ya. Jadi ini ya suci dan mensucikan ya. Jadi caranya seperti itu. Yang pertama delepno dhisik ya bahasa kita ya. Delepno dhisik ya air biasa baru ya dikasih deterjen. Penting ini, ya. Penting ya. Nah. Kemudian ini terakhir ya. Tata cara mensucikan pakaian dari air kencing bayi. Ya, tata cara mensucikan pakaian dari air kencing bayi.
Itu yang poin yang nomor 2. Di bulan yang lalu, di pertemuan yang lalu ada pertanyaan, Ustadz, air kencing anak bayi itu najis apa tidak? Jawabannya najis. Ya, jangan salah paham. Air kencing anak bayi itu najis apa tidak? Jawabannya najis. Cuma tata cara mensucikan najis itu berbeda-beda. Ya, jadi kalau ditanya air kencing anak kecil yang hanya minum air ASI saja, ya air ASI ibu saja ya, tidak minum susu formula, tidak konsumsi apapun kecuali ASI, ya. Pertanyaannya najis apa tidak? Jawabannya najis. Cuma tata cara mensucikannya saja yang berbeda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah bersabda, yuksal min baulil jariyah wa yuros min baulil gulam. Ya, dicuci apabila itu air kencing bayi perempuan. Dan hanya cukup diperciki saja apabila itu air kencing bayi laki-laki. Dalam tanda kurung masih mengkonsumsi air ASI ibu saja tanpa ya konsumsi yang lain. Nah, jadi apa hukumnya najis? Najis. Nah, tapi cara mensucikannya saja yang berbeda. Apabila itu bayi perempuan harus dicuci sebagaimana ya air kencing orang dewasa. Tapi apabila itu bayi laki-laki cukup diperciki saja. Ya, cukup diperciki saja. Jadi jenengan cukup ya tuangkan air saja di tangan gini, kemudian diperciki saja. Sah. Sek pesing Ustaz. Ya, tapi kan saya bilang kan ya, bedakan antara jijik dengan najis. Ya saya ulang dari tadi ya, bedakan antara jijik dengan najis. Orang keringetan, bau, tapi boleh nggak sholat? Boleh. Kena kencing bayi laki-laki, cukup diciprati gini saja. Bau nggak? Ya bau, namanya juga kencing gitu. Kalau jenengan penasaran silakan dicium ya. Silakan dicium. Namanya kencing ya pasti bau gitu. Tapi apakah sah sholatnya? Sah. Nah ya jadi saya kira kita cukupkan ya sampai sini ya. Nanti kalau kebanyakan ya mumet ya, sirah ini mumet ya. Jadi kita cukupkan sampai tata cara ya mensucikan najis itu di poin yang kedua, yakni dari air kencing bayi yang masih hanya mengkonsumsi ASI saja. Kalau perempuan dicuci sebagaimana sebagaimana orang dewasa, apabila bayi laki-laki cukup diperciki saja. Kemudian ini yang saya janjikan di pertemuan yang lalu qadarullah ternyata belum sampai ya di pertemuan ini, masih di pertemuan berikutnya. Di sini ada tata cara mensucikan pakaian dari madhi, ya dari madhi. Ya dari keputihan atau cairan wanita yang keluar karena syahwat, ternyata nggak usah dicuci, ya nggak usah dicuci kalau kena madi itu, nggak usah dicuci yang dicemplungin, dikocok, nggak usah. Ya gimana caranya? Ya insya Allah akan kita bahas di ya di pertemuan yang akan datang, insya Allah ya bulan depannya. Semoga Allah mudahkan. Baik, kita cukupkan. Sebelum kita tutup ada pertanyaan, Bapak Ibu. Ya terkait tadi ya macam-macam najis yang ulama berbeda pendapat terkait kenajisannya, kemudian terkait tata cara mensucikan najis yang 2 poin tadi. Tidak ada pertanyaan? Ya, cukup jelas ya. Silakan Akhi Karim. Ya, naam. Ya. Iya. Nah, kalau dibilasnya pakai air bersih boleh. Tapi berarti air sabunnya tadi tetap najis. Paham maksudnya? Ya kan? Khawatirnya nanti kalau kayak gitu nyiprat nangdi. Paham maksudnya ya? Bahasa saya. Jadi misalnya air sabun nih, ya kita campur dengan baju yang kena air kencing dan lain sebagainya. Jadi najis gak airnya sabun tadi? Najis lah. Masalahnya kalau jenengan buang-buang tadi tuh. Paham maksudnya? Ya, jadi kan keciprat kemana-mana dan lain sebagainya. Padahal kalau cukup jenengan celupkan saja ke air biasa sudah hilang najisnya.
Airnya najis apa tidak? Tidak. Air biasa tadi itu loh yang kita celupkan pakaian yang najis, apakah najis? Tidak, udah nggak najis airnya. Ya, udah tidak najis airnya. Tapi apakah tata cara yang seperti itu benar? Habis direndam dengan air sabun, kemudian dibilas dengan air biasa, boleh. Hukumnya jadi tidak najis. Cuma khawatirnya yang air sabun tadi nanti yang keciprat-ciprat kemana-mana. Tapi yang seperti itu sebenarnya bisa menghilangkan najis. Tapi alangkah baiknya, ya teorinya itu ya, hendaknya dicelupkan ke air biasa terlebih dahulu, gitu loh, biar nggak kemana-mana najisnya. Tapi apakah yang seperti itu tadi bisa menghilangkan najis? Bisa, ya bisa, ya, jawabannya bisa. Ya seperti kalau kita mandi pakai air sabun, ya kan? Kita mandi pakai air sabun. Apakah bisa menghilangkan najis? Ya bisa, wong kita habis sabunan pasti diguyur dengan air. Masa jenengan habis sabunan terus andukan? Ya kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin kita habis sabunan langsung andukan. Ya, habis sabunan pasti diguyur dengan air. Nah, saat mengguyur air tadi itu menghilangkan najis. Walaupun ketika sabunan tadi tidak menghilangkan najis, tapi ketika diguyur air yang menghilangkan najis. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Apabila ada salah, ya khilaf itu murni dari kesalahan kami pribadi dan bisikan dari setan, lebihnya dari fadlillah, ya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di sini alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, kemudian dilimpahkan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian dilapangkan rezekinya, diangkat musibah penyakit yang menimpa dirinya maupun keluarganya, dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan di atas ya ilmu yang benar, ya kemudian sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.